Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Horas Julius SE, yang terhormat kepada Bapak Budi Septiawan SE, MAK, MBA. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakinah dengan NRP 214020024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Teks Amnesti, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi belanja pajak terhadap minimalisasi tax evasion, studi kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonegara. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih cukup rendah di bawah rata-rata negara lain. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,26%, jauh dari target yang diancangkan pemerintah yaitu sebesar 12%. Hal ini terjadi karena maraknya tax evasion. Data DJP menunjukkan bahwa tax gap di Indonesia mencapai 1.370 triliun rupiah pada tahun 2021 yang menunjukkan potensi penerimaan pajak yang hilang akibat tax evasion. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana teks amnesti pada KPP Pratama Bandung Bojonegara. Yang kedua adalah bagaimana modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Bojonegara. Yang ketiga bagaimana transparansi belanja pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonegara. Dan yang keempat seberapa besar teks amnesti, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak terhadap minimalisasi tax evasion pada KPP Pratama Bandung Bojonegara. Grand teori atau teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kepatuhan pajak atau tax compliance theory yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Teori ini penting untuk memahami mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap membayar pajak. Selanjutnya adalah kajian pustaka dari teks amnesti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang ketentuan umum pengampunan pajak, penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta atau membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah modernisasi administrasi perpajakan menurut Rahayu pada tahun 2017. Modernisasi sistem perpajakan adalah pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem perpajakan. Pada lingkungan DJP, ini bertujuan untuk menerapkan good governance dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan online yang dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu e-registration, e-billing, e-filing, dan e-faktur. Transparansi belanja pajak menurut situs resmi DJP adalah keterbukaan pengguna belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah atau membuat peraturan tertentu dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2018, tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar dilakukan oleh wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara ilegal. Dari penjelasan di atas, dibuatlah suatu kerangka pemikiran yang dimana teks amnesti, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi perpajakan adalah variabel independen, dan tax evasion adalah variabel dependen. Dari kerangka pemikiran tersebut ditariklah sebuah hipotesis. H1 diduga teks amnesti berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion. H2 diduga modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion. H3 diduga transparansi belanja pajak berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion. Selanjutnya dalam metodologi penelitian, saya menggunakan jenis penelitian primer dengan sumber data berasal dari wajib pajak badan KPP Pratama Bandung Bojonegara, dan desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian survei dengan menyebar kuesioner. Pada operasionalisasi variabel X1 terdapat 7 indikator dengan skala ordinal dan instrumen kuesioner.
X2 dengan 3 indikator, skala ordinal, instrumen, kuesioner. X3 4 indikator dengan skala ordinal dan instrumen kuesioner. Y 3 indikator dengan skala ordinal dan instrumen kuesioner. Selanjutnya adalah penentuan populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini berjumlah 10.673 orang dengan menggunakan teknik penentuan sampel random sampling sehingga menghasilkan 100 orang responden. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda atau teknik statistik yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Horas Julius SE dan Bapak Budi Septiawan SE MAK MBA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.